Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Kimia Medisinal. Hari ini kita akan membahas bab analgetik. Jadi untuk analgetik ini nanti kita akan bagi menjadi 2 kali pertemuan. Yang pertemuan pertama hari ini kita akan membahas analgetik narkotik dan analgetik non-narkotik antipiretik. Sementara untuk pertemuan kedua nanti kita akan membahas analgetik non-narkotik golongan antiinflamasi. Baik, ini materi ini saya ambil dari buku Kimia Medisinal UNER Siswandono, halaman 283. Nanti silahkan jika ingin membaca atau menelaah lebih dalam materi analgetik, bisa disambil dibuka bukunya. Oke, kita mulai ya. Untuk analgetik sendiri, pengertiannya adalah senyawa yang dapat menekan fungsi syaraf pusat secara selektif, yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit tanpa mempengaruhi kesadaran. Jadi untuk mengobati rasa sakit tanpa menghilangkan kesadaran dari pemakai obat tersebut. Perkembangan obat analgetik ada 4 tahapan. Yang pertama adalah era ditemukan dan digunakan analgetik yang berasal dari tanaman. Kemudian yang kedua, dilakukan isolasi zat aktif dari sumber alam. Lalu yang ketiga, perkembangan kimia organik dan sintesa pertama analgetik. Contohnya untuk golongan salisilat, asetanilit, fenacetin, dan aspirin. Lalu tahapan yang keempat adalah perkembangan farmakologi. Penelitiannya lebih sistematik untuk mendapatkan analgesik yang golongan baru. Contohnya adalah turunan meperidin. Analgetik sendiri secara umum digolongkan ada 2. Pertama analgetik narkotik, yang kedua adalah analgetik non-narkotik. Untuk yang golongan analgetik narkotik, aktivitas analgesiknya jauh lebih kuat dibandingkan yang non-narkotika, maka dinamakan juga analgesik kuat. Mekanisme kerjanya kita bisa lihat di struktur yang di layar. Ada 3 sisi reseptor. Pertama adalah bidang datar atau permukaan datar. Di sini ada ikatan antara cincin aromatik dengan reseptor. Kemudian nomor 2 yaitu di bagian yang ionik atau tempat ionik. Di sini ada ikatan dengan muatan positif yaitu pada atom N. Kemudian yang ketiga pada lubang penampung cincin piperidin. Ini bisa mahasiswa lihat langsung di buku Kimia Medisinal kedua halaman 284. Jadi diingat bahwa analgesik narkotik terikat pada reseptor pada 3 sisi atau 3 bidang yang khas. Pertama, terikat pada bidang datar untuk cincin aromatik. Yang kedua, ada ikatan ionik dengan ionik positif pada obatnya. Kemudian yang ketiga adalah lubang tempat penampungan cincin piperidin. Nah, untuk penggolongan analgesik narkotik ada pertama turunan morfin, kedua turunan meperidin, ketiga turunan metadon, dan lain-lain. Untuk turunan morfin, morfin ini adalah alkaloid utama dari opium, dari getah yang dikeringkan dari hasil torehan pada buah Papaver somniferum. Struktur dasar alkaloid opium ini adalah 2. Yang pertama tipe phenanthren, ada pada morfin dan turunannya. Dan yang kedua ada tipe benzil isoquinolin, ada pada papaverin. Untuk modifikasi strukturnya, morfin sendiri adalah analgesik yang sangat kuat, tapi memiliki beberapa sifat negatif, seperti menekan sistem pernafasan dan juga sifat adiksi atau ketergantungannya. Dilakukan usaha untuk memodifikasi struktur morfin untuk mendapatkan analgesik yang kuat tanpa sifat negatif dari morfin tersebut. Ini perjalanan modifikasi dari morfin. Yang pertama itu sebelum tahun 1929, ini dilakukan perubahan sederhana. Pertama adalah esterifikasi gugus fenolat, ya, kemudian ada esterifikasi gugus fenol, lalu ada reaksi oksidasi dan juga reduksi. Ini sifatnya masih belum terlalu sistematik. Dari modifikasi awal ini dapat disimpulkan pertama adalah jika senyawa dengan sifat analgesik yang lebih baik, maka juga akan meningkatkan sifat toksik dan adiksinya. Yang kedua, senyawa dengan toksisitas yang rendah, maka sifat analgesiknya juga akan rendah.
Contohnya adalah kodein, yaitu suatu metilmorfin, dan dionin atau etilmorfin. Ini bisa dilihat di tabel 1. Halaman 286. Nah, itu untuk modifikasi awal sebelum tahun 1929. Kemudian ada dilanjutkan modifikasi oleh small AD. Tujuannya untuk memisahkan secara kimiawi sifat adiksi morfin dari sifat yang lain. Di sini dilakukan lebih sistematis atas dasar hubungan struktur dan aktivitas. Sebagai senyawa penuntun atau senyawa awalnya adalah molekul morfin yang menguntungkan karena potensinya sudah jelas dan mudah dilakukan modifikasi struktur. Tinjauan hubungan struktur aktivitasnya. Di sini dilakukan eterifikasi dan juga esterifikasi gugus fenol turunan sifat analgesik. Saya ulangi, jadi untuk hubungan struktur dan aktivitas, di sini dilakukan eterifikasi dan esterifikasi gugus fenol, maka akan menurunkan sifat analgesiknya. Dan muncul sifat anti batuk. Nah, kemudian jika dilakukan eterifikasi, esterifikasi, dan oksidasi pada gugus hidroksil alkohol, dia akan menaikkan sifat analgesi dan juga sayangnya meningkatkan efek toksiknya. Jika dilakukan pemindahan gugus hidroksi dari posisi 6 ke posisi 8, maka akan menurunkan sifat analgesik. Jika dilakukan perubahan konfigurasi hidroksil pada atom C nomor 6, maka akan meningkatkan sifat analgesiknya. Jika dilakukan hidrogenasi pada ikatan rangkap C7 dan C8, maka efek analgesiknya sama atau akan berkurang. Jika dilakukan substitusi pada cincin aromatik, maka akan menurunkan sifat analgesik. Jika dilakukan pemutusan jembatan eter, maka akan menurunkan aktivitas analgesiknya. Begitupun dengan pembukaan cincin piperidin, dia akan menurunkan aktivitas. Kemudian jika dilakukan demetilasi pada atom C nomor 17 dan juga perpanjangan rantai alifatik pada atom N akan menurunkan aktivitas. Karena adanya gugus alil pada atom N akan menyebabkan senyawa antagonis kompetitif. Ini bisa dilihat lengkapnya pada tabel halaman 285. Nah, sayangnya dari semua modifikasi ini terhadap morfin tidak ada yang berhasil menghilangkan sifat adiksinya. Jadi walaupun dilakukan banyak modifikasi, tidak bisa satupun yang menghilangkan sifat ketergantungan dari morfin. Dengan meningkatkan sifat analgesik, maka sifat adiksinya juga otomatis akan meningkat. Nah, ini contoh hasil modifikasi. Jadi ada kalau modifikasinya pada gugus hidroksifenol, dirubah menjadi OCH3, maka itu adalah obat kodein gitu ya. Jadi struktur awalnya adalah morfin. Kalau ada perubahan di gugus hidroksi diganti dengan OCH3, itu adalah obat kodein di situ. Aktivitasnya akan turun dari 100 ke 15. Tetapi dari kodein ini diperoleh efek anti batuk. Makanya mungkin beberapa yang untuk batuk kering itu sering diresepkan juga dengan kodein ya, karena itu juga ada efek anti batuknya. Kemudian jika dirubah OH-nya menjadi OCH2CH3, itu dinamakan etilmorfin. Aktivitasnya turun lagi menjadi 10, tapi ada efek kemosis. Kemudian kalau diganti hidroksi alkohol, gugus hidroksi alkohol yang dimodifikasi menjadi OCH3, maka itu adalah obat heterokodein, aktivitasnya meningkat, tetapi juga efek toksiknya meningkat. Efek adisinya juga meningkat. Dan seterusnya seperti itu cara pembacaannya. Kalau ini misalkan pada gugus N-tersier diganti menjadi seperti ini, maka dia menjadi normorfin, maka aktivitasnya sangat jauh menurun menjadi 5. Jadi modifikasi pada berbagai gugus fungsi, dia akan menghasilkan jenis obat yang berbeda dan juga aktivitas yang juga berbeda. Nah,
Yang ketiga, ada modifikasi yang dilakukan oleh Eslab dan Schaumann. Ini sebagai molekul awal tidak digunakan morfin. Kalau yang pertama dan kedua tadi kan pakai morfin untuk molekul awalnya. Nah, untuk yang modifikasi ketiga ini, dia menggunakan meperidin. Ini juga memiliki aktivitas analgesik. Ini bisa dilihat di buku Kimia Medisinal halaman 287. Pada periode yang sama, juga dikembangkan senyawa metadon untuk turunannya. Ini bisa dilihat di halaman 289. Kemudian modifikasi juga yang keempat dilakukan oleh Greu, dimulai dengan senyawa dasar N-metilmorfinan tanpa jembatan etar. Dari semua itu menghasilkan beberapa turunan morfin. Pertama adalah morfin sendiri dan juga garamnya. Lalu ada kodein, yang nama lainnya adalah metilmorfin. Lalu ada dionin, heroin, hidromorfon, dan oksimorfon. Untuk turunan meperidin, ini gambarnya ini ya, ini struktur umumnya. Meskipun struktur dasarnya berbeda dengan morfin, tetapi aktivitasnya mirip karena sama-sama punya pusat atom C kuartenar. Atom C kuartenar, kemudian rantai etilen, gugus N tersier, dan cincin aromatik, hingga dapat berinteraksi sama-sama dengan reseptor analgesik. Hubungan struktur aktivitasnya nanti kita lihat di tabel. Kemudian contoh dari turunan meperidin adalah meperidin sendiri yaitu petidin, kemudian difenoksilat atau lomotil, ada loperamid, ada fentanyl. Nah, ini dilihat rumus struktur umum dari meperidin. Ini ada cincin R1, ini cincin R2. Kemudian di sini ada substituen yang kita namakan dengan R3. Lalu di atom N ini juga mengikat substituen kita namakan dengan R4. Nah, ini modifikasinya berkaitan dengan 4R ini. Jadi R1, R2, R3, dan R4. Jika R1-nya itu H, kemudian R2-nya juga H, R3 yang di sini itu adalah COO C2H5, lalu R4-nya yang terikat dengan N adalah CH3, maka itu adalah meperidin. Dia punya aktivitas analgesik 1. Kemudian jika dirubah, R1-nya ini bukan H, tapi kita rubah dengan MOH. Kemudian R2-nya tetap H, R3-nya tetap COO C2H5, dan R4-nya tetap CH3, maka itu adalah bemidon, punya aktivitas analgesik 1,5. Sampai kemudian yang paling tinggi sampai saat ini adalah fentanyl. Untuk R1 dan R2 tetap H. Untuk R3 di sini ada N yang mengikat juga gugus aromatik dan juga COC2H5, dan R4-nya adalah CH2CH2 yang mengikat juga gugus aromatik. Kita namakan dengan fentanyl, aktivitas analgesiknya 940 kali dibandingkan dengan meperidin. Ini bisa dicek di buku kimia medisinal juga, di bagian turunan meperidin ya. Oke. Turunan yang ketiga adalah turunan metadon. Ini meskipun golongan ini tidak punya cincin piperidin seperti pada morfin dan petidin, tapi dalam cairan fisiologis dia akan membentuk cincin antara atom N dengan gugus karboksil dengan ikatan dipol-dipol. Hubungan struktur aktivitasnya bisa dilihat di sini nanti, contohnya ada metadon sampai propoxifen. Sini struktur umumnya seperti ini. C yang mempunyai 4 tangan, tangan pertama dan tangan kedua itu mengikat gugus aromatik. Kemudian tangan ketiga ada R1, tangan keempat ada R2. Modifikasinya ada pada R1 dan R2. Ini untuk metadon, R1-nya adalah CO, C2H5, sementara R2-nya adalah CH2, CH, CH3, N, CH3 2 kali. Ini aktivitas analgesiknya 1. Kemudian kita lihat mana yang paling tinggi sementara ini ya. Misalkan ini asetilmetadol.
Untuk R1 dimodifikasi menjadi CH C2H5 dengan OCO CH3. Sementara bagian R2-nya dimodifikasi menjadi tidak dimodifikasi. Jadi yang dimodifikasi hanya bagian R1 saja. Itu akan menghasilkan alfa asetil metadol di sekitar 1,3 sampai 2,3 untuk aktivitas analgesiknya. Untuk turunan lain, jadi selain turunan morfin, meperidin, dan metadon, ada juga turunan tramadol dan maksudnya turunan lain, contohnya obat tramadol dan butorfanol, turunan morfinan. Nah, itu tadi untuk analgesik golongan narkotik. Jadi yang sifat analgesiknya cukup kuat. Ini yang kedua adalah analgesik non-narkotik, di mana dia aktivitas analgesiknya tidak sekuat dengan kelompok yang golongan narkotik tadi, atau kita namakan dengan analgesik ringan. Biasanya juga bersifat antipiretik atau anti demam, dan beberapa juga bersifat antiinflamasi, maka disebut antiinflamasi non-steroid, yang dapat menghambat pembentukan prostaglandin. Berdasarkan efeknya dibagi jadi dua macam. Pertama adalah analgesik antipiretik, yang kedua adalah analgesik antiinflamasi. Untuk analgesik antipiretik umumnya untuk pengobatan simptomatik, jadi untuk mengobati gejala-gejala saja. Nah, atas dasar strukturnya dibagi lagi menjadi turunan anilin dan para-aminofenol. Di sini tidak punya efek antiinflamasi. Kemudian efek sampingnya bisa methemoglobin dan hepatotoksik. Untuk hubungan struktur dan aktivitas, ini strukturnya dulu ya. Struktur umumnya seperti ini. Modifikasinya juga ada pada R1, kemudian R2. Anilin bersifat antipiretik tetapi toksik. Jadi untuk modifikasi menjadi obat anilin sifatnya antipiretik tapi dia juga toksik. Kemudian substitusi pada N mengurangi aktivitas dan toksisitas, misalnya pada asetanilit. Turunan asetanilit misalnya benzanilit tidak larut dalam air. Dia tidak menimbulkan efek analgesik. Contohnya salisilamid itu untuk penggunaan anti jamur. Pada aminofenol, produk metabolit anilik, toksisitasnya akan berkurang. Asetilasi pada gugus amino dari para aminofenol, contohnya pada obat acetaminophen atau paracetamol, toksisitasnya rendah sehingga aman pada dosis terapi. Adanya esterifikasi pada gugus hidroksi pada para aminofenol, contohnya pada obat anisidin dan fenitidin, akan menaikkan aktivitasnya, tetapi toksisitasnya juga akan naik. Substitusi gugus polar pada karboksilat dan sulfonat menghilangkan aktivitas. Etil eter acetaminophen pada obat fenacetin akan menaikkan aktivitasnya, tetapi penggunaan untuk jangka panjang dia akan toksik. Untuk ester salisil dari acetaminophen pada obat Fenetzal akan mengurangi toksisitas dan meningkatkan aktivitas. Lengkapnya bisa dilihat di tabel. Kalau lihat dari struktur, maka ketika R-nya ini kita ganti dengan H, R1 dan R2-nya dengan H, maka dia obatnya anilin. Tadi efeknya adalah punya efek antipiretik tapi juga toksik. Dan seterusnya seperti itu. Ini yang sering dipakai acetaminophen ya. Nah pada R1 mengikat gugus OH, pada R2 mengikat CO CH3. Itu acetaminophen yang cukup aman pada dosis terapi dan toksisitasnya juga cukup rendah. Kemudian tadi adalah turunan anilin dan para-aminofenol. Selanjutnya adalah turunan 5-pirazolon. Ini punya efek analgesik antipiretik dan juga antirematik. Ini adalah struktur umumnya, di mana R ini ketika R-nya diganti dengan H, maka disebut dengan antipirin. Kemudian kalau diganti R-nya dengan CH3 2 kali, itu adalah profenazone.
Kemudian kalau diganti dengan NCH3 dua kali, maka itu adalah amidopirin. Selanjutnya kalau diganti dengan NCH2SO3Na yang juga mengikat CH3, maka itu adalah obat metampiron. Di sini untuk antipirin atau nama lainnya venazon punya efek samping yang besar, yaitu agranulositosis. Kemudian ini tidak digunakan lagi karena efek sampingnya yang sangat berbahaya. Kemudian untuk amidopirin, contohnya adalah piramidon dan aminofenazon, ini juga dilarang beredar. Lalu untuk metampiron, ini yang banyak populer digunakan di Indonesia, contohnya pada antalgin, dipiron, dan metamisol. Nah, jadi antalgin itu isinya metampiron. Strukturnya seperti ini, R-nya mengikat gugus ini. Tapi beberapa negara sudah dilarang, misalkan di Amerika, Inggris, dan Jepang. Ini juga punya efek analgesik, antipiretik, sekaligus juga antirematik. Baik, untuk pembahasan analgesik, narkotik, kemudian non-narkotik, antipiretik, cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan analgesik non-narkotik golongan antiinflamasi. Supaya lebih bisa memahami materi ini, saya sarankan untuk sambil membaca buku Kimia Medisinal, buku jilid kedua, karangan editornya adalah Siswandono, itu dari Uner Press ya. Silahkan dibaca kembali, karena ini materinya bersumber dari situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.